Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an dimanapun berada, khususnya yang sedang ada di Indonesia, alhamdulillah insyaallah pada pagi hari yang cerah ini, waktu Kairo Mesir, kita akan kembali membahas kitab Ithaful Bariyah bil Furuqil Muttaba'atil Mar'iyah li Hafsin min Thariqi Syatibiyah, yaitu membahas kaidah riwayat Hafs pada Thariq Syatibiyah, pada jalur Syatibiyah yang telah kita mulai ketika Al-Faqir sedang berada di Indonesia beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah qadarullah sempat terhenti atau tawakuf. Insyaallah pada hari ini kita mulai kembali. Terakhir pembahasan kita pada surah Yunus. Insyaallah hari ini masuk membahas surah Hud. Pada surah Hud, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dan bagi yang belum memiliki kitab ini, karena memang tidak dijual belikan, maksudnya kita susah mencari di maktabah atau di perpustakaan ya. Di Indo saya tidak dapat, di Mesir juga tidak dapat. Boleh ini di print saja, di print, di fotokopi lewat file PDF yang telah kami sampaikan, yang telah kami berikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masuk surah Hud. Qala al-mu'allif hafizahullah taala, Syekh Abu Amir Ali bin Baqi al-Misri hafizahullah taala qara'a dalam kitab ini halaman ke-16, qara'a majriha min qoulihi ta'ala wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bi'imalati fathatir ra'i nahwal kasrati wal alifi nahwal ya'i. Pada kata majreha di ayat ini, di surah Hud ayat ke-41 ini dibaca dengan yang telah kita ketahui imalah, yaitu dengan mencondongkan fathah ke kasroh. Ya, majreha dibacanya seperti itu. Dalam riwayat Hafs hanya ini saja, kata ini saja yang dibaca dengan imalah. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, bukan majroha tapi majreha. Nah, artinya kan ini majreha itu kan berlayar ya. Kenapa dibaca kasroh atau dibaca imalah atau lebih condong ke kasroh? Karena dijelaskan ada ya di dalam suatu kamus bahasa Arab itu, katanya untuk membedakan antara kita sedang mengendarai kendaraan di darat ataupun mengendarai perahu yang di laut. Kalau majroha katanya yang di dalam kamus ini, itu ketika dia mengendarai kendaraan di darat, majroha, karena tidak ada angin, tidak ada melawan maksudnya berlayar yang insya Allah jalan itu lurus aja gitu. Kalau misalkan berlayar itu kan kita di laut, di tengah lautan ada hempasan badai, ada hempasan angin, jadi dia condong. Nah ini wallahu alam, ini bukan tafsir ya, maksudnya bukan, ini ada penjelasan dari sisi kata, dari sisi lugawinya. Nah makanya ini dibaca majreha. Majreha itu fathah condong kepada kasroh 2/3 harokat ya, dibaca imalah ya, seperti itu. Udah, hanya satu saja. Kemudian di surah Hud lagi ayat ke-42 setelahnya masih membahas tentang Nabiullah Nuh ya, Nabi Nuh alaihi salam. Qara'a irkab ma'ana, atau disambung irkam ma'ana, min qoulihi ta'ala wa hiya tajri bihim
موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Nah, biidghamil ba'i fil mimi idghaman kamilan, yaitu pada kata irkam ma'ana dibaca biidghamil ba ke mim. Ba, huruf ba diidghamkan kepada huruf mim. Irkam ma'ana idghaman kamilan dengan menggunakan idgham kamil, bukan idgham naqis. Jadi ba-nya tidak ada. Irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana. Namun ketika misalkan ikhtibari ya coba sedang ngetes santrinya gimana ini bacanya kalau lagi waqaf atau wasol. Misalkan waqaf berarti irkab, ya bunayyarkab, ya bunayyarkab. Nah, bukan ya bunayyarkam, tapi ya bunayyarkab. Namun wasol wajib diidghamkan kamil. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya, kalau di dalam matan Tuhfatul Ihtida itu dijelaskan apa baitnya, warkab wayalhath pada kata irkab dan yalhath hala waslin adghiman. Ketika dalam keadaan wasol itu harus diidghamkan. Itu dalam kitab dalam matan Tuhfatul Ihtida punya Syekh siapa? Asy-Shinqiti itu. Ya. Seperti itu, Syekh Mukhtar Asy-Shinqiti. Nah, jadi ketika wasol wajib diidgham kamil, ya, idgham kamil itu idghamnya sempurna, irkam ma'ana. Kemudian pada kata Samuda, qara'a Samuda min qaulihi ta'ala, itu pada surah Hud juga ayat 68, ka'allam yaghnau fiha ala Samuda kafaru rabbahum, pada kata Samud bihadzfil alifi waslan wa waqfan. Pada kata Samud di sini kan ada tanda sifar mustadir, ya, bulatan yang bukan lonjong, yang ada kalau lonjong mustatil, ini yang agak bulat gini mustadir, ya. Itu menghadzaf alif, dihapus alif ini yang pada alif pada huruf dal di kata Samud itu dihapus alifnya, baik wasol ataupun waqaf, ya, baik wasol ataupun waqaf, baik ketika menyambung ingin dibaca sambung ataupun ketika dia berhenti. Misalnya sambung kayak tadi inna samuda kafaru rabbahum, dianggap tidak ada. Walaupun ketika waqaf ala inna samud misal, ya, ketika ikhtibari atau ketika sedang ngetes muridnya seperti itu. Nah, jadi perbedaannya itu kan antara sifar mustadir dan mustatil itu dari bentukannya sudah beda, ya. Kalau mustatil itu lonjong, mustadir itu bulat gitu. Intinya gini, mustadir itu dia tidak dianggap, baik wasol baik waqaf itu tidak dianggap ada. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke surah Yusuf, insyaallah akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.